Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Putra Nugraha dengan NIM 182240079 dari Prodi STI angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban UTS saya sendiri. Saya akan mulai dari nomor satu. Jadi ditanyakan itu adalah bagaimana sampling bitrate yang diperlukan untuk menyetel video 4K 60 fps. Nah, jadi jawabannya begini, bahwa diketahui resolusinya untuk luminance-nya itu sendiri adalah 4K, ya kan? Berarti 3840 kali 2160, totalnya 8 juta pixel per frame. Dan saya menggunakan asumsi bit depth-nya ini 8 bit. Nah, untuk resolusi CB dan CR-nya sendiri, dia itu karena dia perbandingan 4 banding 2 banding 0, berarti dia itu setengah dari resolusi horizontal dan setengah resolusi vertikal. Berarti dia adalah Full HD, berarti 2 juta pixel per frame kurang lebih. Nah, berarti dari dua resolusi ini, kita bisa menghitung kurang lebih bit per frame-nya itu berapa. Karena kita asumsikan bit depth-nya itu 8 bit. Maka untuk Y-nya itu ya 8 juta dikali 8, kurang lebih 66,36 megabyte per frame, megabit per frame. Lalu CB dan CR-nya itu adalah eh, karena dia itu ada dua, yaitu CB dan CR, berarti di dua dikalikan dengan resolusinya sendiri, lalu dikalikan dengan 8 bit, yang akan menjadi 33,18 megabit per frame. Nah, total bit per frame-nya itu sendiri berarti kan tinggal ditambah dari luminance dan CBCR-nya. Dia menjadi 99,54 megabit per frame. Nah, ini kan untuk satu frame, maka untuk 60 frame per second dibutuhkan eh, segitu dikali 60. Nanti saya adalah 9,57 gigabit per second, kurang lebih. Begitu. Untuk soal nomor 2, ditanyakan itu Huffman coding. Jadi di sini saya mengambil nama saya sendiri, Raffi. Spesifikasinya harusnya 5 huruf, tapi karena agak ambigu, jadi saya anggap saja 5 huruf pertama dari nama pertama, sehingga ya saya ambil 4 aja. Tapi kalau salah, ya udah, nggak apa-apa lah. Oke, intinya jadi kita menghitung frekuensi di sini. Kita punya treble frekuensi. Di sini ada R-nya 1, A-nya 1, F-nya 1, I-nya ada 4 kali, dan seterusnya. Lalu dimasukkan elemen tanda hubung, ada 3. Nah, lalu saya membuat tree-nya sendiri. Untuk Huffman tree-nya, yaitu konsepnya itu kan dia mengambil menyatukan karakter-karakter yang frekuensinya paling rendah begitu kan dengan satu sama lain. Jadi di sini saya menggabungkan E dan B dulu, F dan E dulu, R dan A, lalu B-nya kita gabungkan dengan D, F dan E, dan menjadi 3. Lalu RA-nya ini digabung dengan S, yang ada 2, berarti jadi 4. Lalu kita menggabungkan ini dulu, I sama T, karena dia 7, ya kan jadinya. Lalu kita menggabungkan, nggak salah, ini dulu, 3 FEB dengan 3 strip. Nah, itu menjadi 6, baru ke 7, lalu 4 gabung dengan 6, jadi 10, lalu 10 gabung dengan 7 jadi 17. Begini untuk Huffman tree-nya. Nah, untuk yang sudah di encode, I-nya itu 11, T-nya itu 10, 10, strip itu 000, S itu 011, dan seterusnya bisa dilihat. Nah, untuk average bit length-nya, itu dari semua karakter, ini tinggal kita kalikan dengan, ini kan ada dua karakter, dikalikan dengan frekuensinya 4, jumlah karakter kali frekuensi, dan seterusnya, ini nggak perlu dikali karena cuma ada satu, lalu jumlahnya itu 51, nanti dibagi dengan total karakternya, ini ada 17 karakter, dari nama saya dan STI, Stay ITB, dan strip. Itu ada 17, sehingga kalau kita bagi, maka rata-ratanya kita bisa dapat 3 bit per karakter. Nah, untuk ukuran total bit, jika stringnya itu dari ada 1000 karakter, yang distribusi frekuensinya itu sama seperti tabel tadi, maka sebenarnya kita bisa perkirakan dengan bit average bit length tadi 3 bit per karakter kan, maka dari 1000 karakter harusnya kurang lebih 3000 bit gitu. Aproksimasi 3000 bit. Nah, untuk cara susahnya kita bisa menghitung frekuensi dikali 1000, lalu dikali
bit length-nya, lalu ditambah begitu. Saya 3002 bit ya nggak beda jauh dari 3000 bitnya. Nah, untuk rasio kompresi sendiri eh, bisa dihitung untuk Raffi STI STI ITB itu ada 17 karakter dikali 8 bit, maka 136 hasilnya. Jika kita gunakan karakter yang sudah di encode, itu totalnya hanya berapa ini? 51. Nah, jadi rasio yang terkompres itu 100 kurang 37,5 ya 625 untuk yang terkompres, lalu hasil yang dihasilkan itu hanya 37,5% dari yang aslinya. Begitu. Maka rasionya berapa? Kalkulator dulu. Sebentar. 60% berarti. Berarti 2 banding 3. Enggak, salah. Berapa? 3 banding 5. Oke. Keuntungan dari Huffman coding ini sendiri, dia itu kalau untuk banyak karakter yang berulang, dia itu sangat efisien karena semakin banyak karakter yang berulang, maka semakin pendek bit length-nya kan. Jadi sangat dapat memperkecil mungkin apa istilahnya? Ya, menyedikitkan bit yang perlu dipakai. Lalu dia itu lossless, tidak ada artefak yang akan hilang ataupun muncul. Lalu implementasi algoritmanya itu cukup sederhana. Kekurangannya dia itu tidak cocok untuk yang abstrak random, dan dia tuh butuh tabel frekuensi. Jadi ya ada alokasi memori lagi kalau untuk codingnya. Nah, untuk cara decoding itu kita bisa menggunakan pohonnya sendiri. Jadi ketika kita membaca string pertama, yaitu 0, lihat arah dari 1 atau 0 tersebut. Kalau 0 berarti ke bawah kan. Lalu tinggal baca string karakter selanjutnya, 1 berarti ke atas, 0 berarti ke bawah, 1 berarti ke atas, lalu ketemu R begitu. Nah, nanti proses ini diulang sampai end of file ya. Jadi ya hasilnya begitu lagi ya. Stay ITB. Gitu untuk soal nomor 2. Untuk nomor 3, ini ada diberikan dengan agak C major ya. Ini do re mi fa sol la si do. Nah, lalu samplingnya modenya ada dua, mode A itu 800 Hz dan mode B 1000 Hz. Nah, yang pertama, apakah akan ada aliasing yang terjadi? Nah, aliasing itu akan terjadi di mode sampling A kalau frekuensinya itu lebih dari 400 Hz. Ya berarti dari A, B sampai C. Karena menurut Nyquist ya kan, Nyquist rate itu Fs itu harus lebih besar sama dengan F gitu. Salah, 2F. Ya, jadi otomatis per 2 ini lebih dari F kan. Berarti Nyquist sampling, frekuensi sampelnya itu harus lebih besar daripada frekuensi sampling dibagi 2 itu harus lebih besar daripada F-nya sendiri. Jadi begitu, yang terkena itu lah si sama do, karena dia itu di atas 400. Karena setengahnya cuma 400 kan, gitu. Nah, yang B juga sama, dia itu harus lebih besar, harus lebih kecil dari 500 agar tidak terjadi aliasing. Berarti yang kena cuma do, karena dia di atas 500. B itu masih di bawah. Nah, yang kedua, jadi apakah nada yang dihasilkan itu masih sama, frekuensinya masih sama? Jawabannya tidak. Karena nada yang dihasilkan akan memiliki artefak kayak excess sound gitu ya, mungkin kayak overtone, yang nanti tuh dia tuh sesuai dengan perbedaan frekuensi dari Nyquist rate-nya sendiri. Jadi misalkan dia itu frekuensi sampling 2 kHz dan frekuensi aslinya itu 1,1 kHz, berarti dia itu akan excess 1000 Hz, 100 Hz. Jadi nanti overtone-nya, artefaknya itu di range 100 Hz begitu. Nah, karena ada aliasing sebenarnya akan merugikan musisi juga karena nanti ketika recording, ketika sampling rate-nya itu tidak sesuai dengan maksimum frekuensi yang direkamnya, maka akan ada artefak gitu di dalam recordingnya sehingga
ya bisa menurunkan kualitasnya karena ada artefak ya kan. Jadi recordingnya tidak pure gitu. Nah, ini untuk plotnya. Jadi untuk nada ini A 440 Hz. Dia itu ketika disampling di rate 800 Hz, dia itu tidak akan menggambarkan A yang sesungguhnya gitu. Jadi dia begini. Kalau disambungin gitu kan. Jadi tidak selalu akurat. 1000 juga sama, tapi yang membedakan itu nggak kelihatan. Ya dari suaranya sih sendiri. Jadi saya akan mencoba untuk eh, menggunakan Audacity ya, eh, tone di 440 Hz yaitu nada A. Dia ini akan disampel dengan sampling rate 800 dulu. Jadi yang dihasilkan itu bunyinya kurang lebih seperti ini. Jadi dia akan stutter karena rate-nya itu sangat menyentuh si 440 jadi kalau dia dengan persennya. Dan untuk 1000 Hz-nya itu kurang lebih seperti ini.